Selamat datang di Harian Topong di acara podcast kita. Hari ini kita berkunjung ke rumah seseorang tokoh ya, pemuda ada di Kecamatan Suku Balak, masih dari Tanggamus. Beliau ada namanya Fadli, Bapak Fadli. Selamat malam Pak Fadli. Selamat malam. Beliau ini latar pendidikannya lulus dari SD Tanjung Betua tahun 96, SMP Tanjung Betua tahun 99, SMA Kerja Paket tahun 2020 ya. Sekarang ini masih kuliah ya. Masih kuliah. Ya, ini beliau juga lahir di Tanjung Betua tahun 12 Oktober 1983 ya. Masih cukup muda ya. Masih muda. Kayaknya masih muda kayaknya. Kita manggilnya anak apa nih? Ya? Manggilnya anak bapak atau kakak atau apa nih? Ya biasa, gimana enaknya aja loh Bang. Oh, ya, siap. Biar enak gitu kan cara ngobrolnya kan kayak gitu, netral kayak gitu. Saya cukup menarik melihat dari CV-nya Bapak Fadli ya. Ini kenapa kok Bapak Fadli ini lulus SMP 99 baru bisa sekolah tahun 2020? Kenapa? Ada ceritanya apa? Nah, ceritanya itu gimana ya? Ya namanya dulu tuh masih pemuda, kalau kata orang sekarang ini kan. Dari SMP saya pernah sekolah di pelayaran itu Bang, di pelayaran negeri di Keraton adanya di Bandar Lampung. Sebenarnya
dulu itu pemuda, mungkin saya waktu itu disingkirkan. Kalau ngomong kasar mah dipecat gitu bang, ya kan. Nah dari situ saya dipulangkan sama orang tua itu bang. Jadi ada abang yang jadi tentara di situ kan nggak nerima, jadi saya dipulangkan di kampung. Nah di situ saya dididik, digembleng dengan orang tua. Di situ saya belajar bisnis dari, kalau sekarang ini kelas 3 itu berapa tahun itu bang kira-kira? Nah dari situ pertama saya usaha cari duit itu bang. Ya, alhamdulillah saya digembleng dengan kedua orang tua itu bang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang inilah saya belajar. Kemarin itu saya kejar paket ceritanya bang. Kayak gitu. Alhamdulillah saya lihat dulu di situs itu kan resmi atau tidak, ini kan kredibilitasnya gitu kan. Ya, alhamdulillah resmi bang. Makanya masuklah saya. Alhamdulillah ada ijazah langsung ke STEBI. Alhamdulillah juga sekarang semester 5 bang. Walaupun punya anak juga bang kayak gitu kan. Ngomong anaknya berapa sekarang ini? Anaknya baru 3. Baru 3 ya. Baru 3. Alhamdulillah ya. Iya. Anak ketiga ya. Kalau istri 1 bang. Oh 1. Satu istri. Kalau pesan apa bagus ya kan, kalau diizinkan. Bingung ini jawabnya ini. Nah, jadi menarik ya kalau kita melihat latar belakang Bang Fadli ini. Dia sejarah kehidupannya berusaha untuk berjuang ya, untuk meningkatkan taraf hidup ya, dengan modal semangat dan tekad yang kuat ya. Itu ya Bang Fadli ya. Memang dulu awalnya tidak berpikir tentang masalah ijazah ya. Ijazah nggak Tapi terpikirkan bang. seiring dengan waktu kepikiran ya. Sangat diperlukan benar ijazahnya. Nah kebetulan juga Bang Fadli ini selain tokoh yang aktif di masyarakat dan pemuda ya, beliau juga diberi kepercayaan jadi ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasdem Kecamatan Cukubalak ya. Nah, saya melihat sangat sungguh bagus juga ya ketika ada anak muda tergerak untuk melakukan kegiatan politik langsung ya. Nah itu apa sih motivasi dulu kenapa Bang Fadli ini mau ikut ya dalam partai ini? Otomatis kan namanya partai itu terus kita pengabdian ya, bukan bicara untuk kepentingan ekonomi, tapi pengabdian masyarakat, membesar partai khusus Cukubalak ya, kawasan Cukubalak. Nah itu seperti apa sih awal kenapa seperti itu? Kalau untuk saya terjun ke partai ini bang, karena saya juga kan ketua Trail Cukubalak ya, saya Cukubalak ini. Jadi alhamdulillah itu saya gagaskan sama kawan-kawan itu tuh per 3 bulan sekali itu ngelakuin bakti sosial gitu bang. Dan ada partai masuk, ini mungkin kesempatan saya bang, kesempatan saya mungkin di dalam kepartaian ini saya bisa mengambil kesempatan untuk program-program apa ya kan bang, untuk masyarakat ya kan, intinya kayak gitu. Nah, dan saya bisa kesatukan dengan trail saya kan kayak gitu bang, yang per 3 bulan itu agendanya bakti sosial. Ya alhamdulillah itu bang, udah banyak lah bang kami melakukan bakti sosial itu kan. Nah, disitulah keuntungan bagi saya megang partai gitu loh bang. Nah cuman di situ jadi dulu bang keuntungan. Kalau untuk selanjutnya kita masih gimana nanti bang. Nah kayak gitu. Kakak Fadli juga saya lihat ya tadi kan kita sebelum melakukan podcast kita lihat kehidupan sehari-hari ya. Dia sebagai seorang yang pengusaha ya, hitungannya masih kelas menengah tapi lumayan bagus ya hitungannya ya. Setelah punya bengkel ya, bengkel motor lah, bengkel motor ya. Itu bengkel motor itu khusus atau umum itu sifatnya? Umum itu bang. Kalau ya. bengkel motor itu umum. Itu udah berapa lama buka bengkel motornya? Kalau buka bengkel itu udah 10 tahun itu bang. 10 tahun ya? Iya, karena di situ kita hobi dan di situ juga kita ladang usaha kita bang, kayak gitu bang. Dan akhir-akhir ini ya mungkin kita
tidak apa namanya, tidak fokus lagi ke bengkel ya, karena sekarang ini udah ada anak yang bisa lah, yang abal-abal ngurusin dan motor itu kan. Jadi sekarang kalau bapak ini tinggal enaknya lagi sekarang ini bisa clear peluyur lah, kayak gitu bang. Dan juga karena tadi Bang Fadli itu apa ya, kayak menggerakkan masyarakat ya, kayak ada beberapa kekuatan digerakkan oleh Bang Fadli, dan juga Bang Fadli punya sedikit ladang untuk bercocok tanam ya, pertanian. Ya, betul, pertanian. Nah, itu sekarang ini apa yang dilakukan dalam pertanian itu, Bang Fadli? Apa yang ditanam saat ini? Kalau sekarang ini kita mencoba untuk penanaman jahe bang. Jahe. Kayak untuk tahun kemarin itu saya kan jual beli jahe juga bang, kan gitu ya. gitu. Jadi saya sistemnya lemparnya langsung ke daerah Jawa sana bang. Oh, Jawa. Itu target 1 minggu itu tuh harus satu truk tuh 10 ton kalau di sini. Kalau diesel ya? Kalau diesel. Nah jadi kemarin itu adalah 1 ton yang saya kasih ke masyarakat ya kan, untuk bibit gitu. Oh, gitu Kayak ya. gitu. Nah ya jadi alhamdulillah lah bang, di orang itu bisa, walaupun tadinya nggak punya bibit bisa kita kasih. Harganya juga lumayan kemarin itu bang, sampai 8.000 itu bang. Kilo ya? Per kilo itu. Itu jahe apa? Jahe merah apa jahe biasa tuh? Kalau kata orang sini ini jahe gajah bang. Oh, jahe gajah. Nah, Yang gede-gede itu ya? yang gede gitu ya. Itu perfect juga bis itu ya? Hmm. Nah, itu tanggapan masyarakat ketika Bang Fadli memberikan bibit jahe itu seperti apa? Apa tanggapannya dan apa ya ekspresi mereka seperti apa lagi? Ya kalau tanggapan mereka senang aja bang, karena sama aja di sini kita ngasih modal ke mereka tanpa biaya, tanpa apa, mereka bisa nanem gitu. Nah kayak gitu. Masalahnya kalau beli bang ya bayangin aja bang, kalau 8.000 1 kilo, kalau 1 kintal udah 800.000 bang. Lumayan ya? Kayak gitu lumayan. Angka ini ya? Iya, bisa membantu masyarakat benar. Itu nggak hanya bagian bibit aja atau ada ibaratnya kayak penyuluhan atau pendampingan nggak gitu dari Bapak dengan timnya atau gimana? Atau dari pihak kayak dinas pertanian atau pertanian ya? Ada nggak bantuan atau seperti apa? Kalau selama ini belum ada itu bang. Belum ada ya? Mandiri mereka itu bang. Mandiri. Kalau selama ini mandiri ya ditanam semampu mereka lah itu bang. Ditanam sepandai-pandai mereka aja. Itu udah berapa lama bagi bibit kemarin itu? Udah ada kalau 7 bulan bang. Udah hasil belum? Ini udah mulai. Panen yang pertama ya? Pertama. Dan untuk tahun ini kita insya Allah membagikan bibit juga bang. Bagi mereka-mereka yang mau. Kayak gitu. Kenapa nggak Bapak Fadli kan tadi kan ketua DPC ya? Iya. Partai Nasdem di Cukup Barat. Kenapa nggak melalui jalur partai untuk meminta dinas terkait atau partai mendorong agar dinas terkait di Kabupaten Kagam sini untuk membantu entah bibit, entah pelatihan atau pendampingan? Itu pernah dilakukan nggak kira-kira? Kalau itu sudah kita agendakan itu bang, gitu kan. Tapi untuk jangan berikutnya belum. Tapi sudah kita agendakan itu. Kalau untuk 3 bulan yang lalu itu kita pembagian bibit bang. Di sini alhamdulillah kita dapat bantuan dari kabupaten itu kan 5.000 bibit. Bibit apa? Itu bibit pala, bibit duren. Hortikultura ya? Udah habis itu bang, kita bagikan. Itu pendampingan juga didapatkan dari dinas terkait untuk pembagian bibit itu? Iya, itu didampingan itu. 3 bulan yang lalu ya? 3 bulan yang Lagi lalu. proses ya? Lagi proses. Berarti melalui Kopani atau Koptan itu ya? Iya, Koptan. Nah ini saya juga mau tahu sisi lain dari Bang Fadli ya. Bang Fadli saya lihat tadi kata motor trail misalnya. Jadi Bang Fadli juga sedikit ngomong hobinya itu nge-trail ya. Motoran itu ngegas. Apa-apa saya kata ya. Nah tapi selama ini dengan komunitas itu apa sih yang Bapak dapatkan ikut motor trail itu? Kebanyakan ya masyarakat menilai ketika melihat atau apa trail kan itu hanya ibaratnya buang-buang duit atau gimana ya? Kayak event terakhir saya dengar kan di Gisting ya,
Kemarin kita di Kalianda. Kalian ada ya? Di Kalianda Ada. terakhir kemarin. Kalau di Kabupaten Tanggamus di Gistik kemarin ya? Iya, itu sebelum Kalianda. Tuh. Nah itu gimana sih kalau kita kan tuh itu? Kalau trail ini udah hobi sih, Bang. Hobi ya? Kalau itu tuh nggak bisa diganggu gugat gitu kan, kalau hobi itu kan. Yang penting kita komitmen selagi kita. Maaf ya orang rumah, sering nggak ngamuk karena kan kalau orang ngefoto itu mainnya itu bukan sehari 2 hari, kadang-kadang 3 hari ya. Iya kan? benar. Biasanya kalau namanya kaum hawa kan atau ibu-ibu di sekitar kita di rumah protes tuh. Iya benar. Biasanya namanya hobi kan apapun lakukan demi hobinya, bahkan nggak melihat nilainya berapa. Ya kan sering nggak ada sedikit percekcokan. Ini kita berbagi aja dengan yang lain, kawan-kawan lain itu supaya teman lain ya pemirsa lain biar sering berbagi pengalaman lah. Iya. Kalau dari saya sendiri mah Bang, kayaknya enggak, kayaknya istri itu support Bang. Yang penting kalau nge-trail ya nge-trail aja Bang, jangan nikang Bang, kan kayak gitu. Iya. Kalau nge-trail aja gitu Bang. Jangan ada bumbunya ya. Jangan ada bumbunya, kalau ada bumbunya aduh. Repot tetap ya saya. Repot. Ya namanya hobi itu Bang ya. Sebelum nikah juga kan kita udah hobi Bang itu sebenarnya. Jadi ya orang rumah juga kan tahu hobi kita itu. Jadi ya alhamdulillah Bang sampai sekarang ini support gitu Bang. Ya dengan satu syarat Bang, beras masih ada di rumah. Kayak gitu aja Bang. Berarti ada risiko di rumah ya. Iya. Jangan mengganggu dapur ngebul ya. Kalau dapur nggak ngebul udahlah. Nyap ya. Nah ini saya juga sering dapat kabar ya Iya. tentang kegiatan Bang Fadli untuk kepentingan masyarakat khusus cukup barat ya. Bang Fadli cukup masif dan maju ya. Maksud saya dalam hal ini sering mengadakan acara atau kegiatan sifatnya sosial. Nah, saya dapat kabar waktu itu Bang Fadli ada di masa mungkin 3 bulan sekali ya kadang-kadang ya. 3 bulan sekali. Begitu kegiatan-kegiatan lainnya kayak ada kerja paket gratis ya. Karena kalau saya lihat kan kenapa Bang Fadli ini mengadakan kerja paket gratis karena dari pengalaman ya. Iya benar. Lihat orang kalau Bang Fadli nggak bisa sekolah bukan karena tidak mampu, tapi karena dulu nggak mampu lah namanya ujian muda ya. Bujangga Bang. Maka saya cukup ya mengapresiasi ya kita ya semua mengapresiasi dan cukup bangga Bang Fadli masih ibaratnya memperhatikan dunia pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung khususnya ya untuk mendapatkan jenjang pendidikan lebih tinggi minimal dengan program pemerintah 12 tahun itu ya pendidikan dasar 12 tahun ya. SD, SMP, SMA. Kan yang kendala kan kebanyakan kalau kita di Tanggamus ini secara sumber daya manusia kita kan minim ya. Minim ya. Khususnya di daerah cukup barat. Untuk gelar jenjang pendidikan itu tingkat SD sekian, tingkat SMP sekian, nah semakin tinggi pendidikan itu semakin dikit orangnya mengenyamnya. Iya benar. Nah, coba kita berbagi dasar apa Bang Fadli melakukan itu, apa motivasinya, apa sih apa menjadi impian. Kita berbagi dengan pemirsa di rumah ya, silakan. Iya kalau kita ngadain baksos itu Bang ya, itu dari 2017 itu Bang. Lama ya. Itu dari anggota trail ya. Kayak gitu. Karena kita kerjasama dengan LP3UI Bandar Lampung. Jadi mereka itu kita kerjasamanya gini Bang, seumpamanya ada sunatan massal sekian puluh. Jadi kerjasamanya mereka tuh support apa kayak gitu Bang dari LP3UI. Kita support apa. Jadi di situ kita bersatu gitu Bang. Nah di situ ya kita didampingi sama ustadz-ustadznya ada ya kan. Namanya kita diceramahi terus di dunia nih mau mati gitu Bang ya. Jadi yang kita yang kita bawa ya amal baik kita. Nah di situ Bang. Makanya saya gagaskan sama kawan-kawan itu ya 3 bulan sekali itu kita ngadain baksos. Bakti sosial entah itu sunatan massal, pembagian sembako. Nah kayak gitu. Yang untuk pendidikan itu yang kerja paket gimana? Nah karena awalnya karena kita kan sering ini Bang, sering ngadain sunatan massal,
sering ngapain sembako itu memang ya. Nah jadi di situ ada keluhan masyarakat maaf yang ngomong ini masyarakat kecil gitu bang, gitu. Ya karena mereka ada yang tidak mampu gitu bang. Ada juga yang pokoknya segala macam itu bang. Kenapa mereka itu tidak lanjut sekolah? Nah jadi disitulah tergeraknya hati untuk gimana caranya saya ini dapat program. Alhamdulillah saya didampingi dengan Nasdem ini. Ya alhamdulillah saya dikasih kuota 100 ya. 100 kuota saya bang untuk ajar baru ya. Iya bang. Dari Nasdem ini, dan saya kerjasama dengan salah satu PKBM di sini. Ya alhamdulillah sekarang ini datanya 80 sekian kayaknya bang. Udah 80 sekian ya? 80 sekian, nggak sesuai target ya. Tapi cukup lumayan lah ya. Alhamdulillah bang. 80 ya. Itu rata-rata cukup balak semua? Cukup balak bang itu bang. Berapa pekon gitu? Kalau cukup balak ini kan 20 pekon ini bang. Tapi kebanyakan di sini di Marga Pertiwinya bang. Marga Pertiwi, bahkan ada juga di Putih, ada juga itu bang. Sampai gunung. Jadi perjalanan ini dari jalan sampai ke gunung itu 1 jam. Di situ ada orang 5 itu anak itu kan. Di situlah. Ya mungkin kita dapat itu di situ kepuasan kita gitu Pak. Nah, disitulah motivasi kita gimana caranya kita mendapatkan program anak putus sekolah itu Pak. Kita didampingi dari Partai Nasdem tadi, alhamdulillah support, mendukung begitu Pak. Kalau untuk di Nasdem. Nah ini saya juga memperhatikan ya, tadi tim kita kesini itu perjalanan ke sini ya. Iya. Kita dari Kota Agung ke sini kita melihat jalan mungkin di Kota Timur Kota Limau. Dan sebagian sedang diperbaiki. Nah, tapi sebagiannya hancur. Nah, bahkan saya tadi kita lewat sini ya, Mas Putido atau yang sini yang jalan rusak itu dari Kaca Marga itu. Yang sini tadi Kaca Marga. Oh, Cangkuang. Itu kan berapa kilo, 2 kilo kalau jalan itu udah kayak maaf ya, kalau saya lihat jalan udah nggak layak sebenarnya. Iya. Tapi memang tim kita nggak sempat rekam ya karena situasinya ada pusing jalannya, takut kita kepleset atau gimana. Nah kita apa harapan dari atau rencana Bang Fadli melihat pembangunan di Cukup Barat khususnya ya, iya, masih belum maksimal, terutama infrastruktur jalan ya. Bahkan ada di antara Tanjung Jati, Pokok Tanjung Jati sama Tanjung Raja. sama apa kayak ini? Tanjung Raja yang jembatan gantung ya. Tanjung Raja itu gantung. Itu kalau baru ini perbaikin ya. Rencananya sih kalau dari bupatinya kayak gitu. Nah itu gimana masa jalan gimana? Apakah pernah berjuang Bapak Adi untuk mendorong agar terjadi perbaikan itu jalan itu demi masyarakat agar mobilitas ekonomi lebih tinggi lagi, lebih bagus? Kalau itu infrastruktur itu bang ya, namanya bang, jalan itu susah bang, karena itu bukan wewenang kita sih. Kita ini cuma hanya mengeluh, mengadukan kepada dewan setempat lah, kayak gitu. Tapi kenyataannya ya kayak gitu aja bang, kayak gitu. Sebenarnya kalau mobil, motor metik biasa kurang sedap gitu jalan. Kalau saya sedap benar itu bang kalau trail. Ya. Nah kayak gitu. Itu berapa lama ya jalan itu dipakai? Udah gak inget lagi sih bang itu bang. Karena ya mungkin udah saking lamanya itu direhab lagi. 5 tahun. Cuman sekedar tambal-tambal aja. Setengah tahun ya rusak lagi dia kayak gitu. Nah, tambal sulam kayak gitu. Itu udah lama bener. Nah dan itu juga sebenarnya keluhan untuk khususnya Marga Pertiwi sih bang itu. Jalan itu tuh kayaknya mengganggu bener itu bang. Oh nggak salah di Cukup Barat ada banyak ya, Saudara? Ada banyak kok, Saudara. Entah beda-beda bendera ya. Bendera. Atau bendera satu, tapi di Limau ya. Kita tadi kan bicara tentang infrastruktur ya. Nah itu apa sih perjuangannya
Bang Fadli ya selama ini untuk oleh infrastruktur jalan yang kurang memadai ya, saya melihat ya kurang memadai, dan itu cukup menghambat bagi akses masyarakat ya. iya khususnya marga pertiwi bang. Gitu. Yes, itu tuh sangat menghambat benar itu bang. Apalagi di sini nih kalau untuk kita ke Trongsewu gitu kan, aturan bisa ditempuh sekian jam, ini 2 kali lipatnya gitu bang. Karena ya kayak gitu infrastrukturnya ya kayak gitu, bergelombang kayak laut itu bang. Ya, dan ada acuan ya, banyak bolong ke sini. Nah, jadi apakah itu permasalahan memang ketika ngebangun tidak ada SOP dilakukan atau gimana? Menurut pendapat Bang Fadli ini sebagai tokoh yang punya gagasan dan cemerlang atau macam ide sama siapa? kalau itu mah kurang tahu juga itu mah bang. Masalahnya itu mau urusan dewan. Mungkin kalau dewannya memikirkan apa namanya wilayah dia, yang mungkin insya Allah itu tuh jalannya itu udah hitam semua itu. Masalahnya Mulus ya. Mulus dari Kacamarga ke sana aja alhamdulillah mulus, tapi kita di sini nih alhamdulillah juga bang bergelombang gitu. Ya di situ. Kalau keuntungan saya pribadi itu enak bener itu bang, nge-train. Itu kan bisa bergelombang juga kan kayak gitu. Tapi yang lain-lainnya itu situlah ya, cuman kita sebagai masyarakat kecil kayak gini bisa apa? Paling kita bisa mengeluh, tidak didengarkan. Sekarang namanya banyak sosmed kan bang ya, mungkin kita lewat sosmed pengadu-pengaduan itu. Kalau itu kita mau ke dewan langsung itu susah bener itu bang. Apalagi kita berbicara berbicara gimana caranya tahun depan, tahun yang akan datang gini tuh kayaknya susah bang gitu. Kalau untuk kalian ingin, saya juga tadi kan kalau berjalan ke sini saya melihat banyak lahan pertanian ya. Nah, tentang pertanian ini kan banyak kebutuhan di petani. Nah, kayak proses penanaman segala macam. Yang mungkin saat ini yang sering dikeluhkan oleh petani itu bicara pupuk ya. Pupuk. Nah, ini apalagi kan Bang Fadli juga bagian dari kelompok tani ya. Ya kalau kita nggak bagian, tapi kan ada teman gitu. Maksudnya yang berkecimpung ke situ. Nah itu banyak keluhan apa sih dari petani ini yang Bang Fadli sebagai tokoh? Pasti kan banyak nih masyarakat luas, yang lainnya di Cukup Barak ini khususnya. Khususnya ini pasti mengeluhkan tentang apa sih ya pertanian ini, apa sih tentang pupuknya, penyuluhan, ada nggak permasalahan yang signifikan atau yang mendasar dari petani ini yang perlu dijual pada Bang Fadli? Kalau itu mah cuman pupuk itu mah bang yang susah bang. Pupuk ini kita susah sih, beli kita ditangkep gitu. Sedangkan di sini di petaninya langsung susah kita mau beli. Nah, kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ya gagal panen bang. Dan beberapa tahun yang lalu itu saya ngomong dengan abang saya sendiri. Alhamdulillah juga abang ini bisa ini juga hatinya gimana caranya dengan cara dia sendiri bikin apa itu bang namanya bang, kios apa itu ya. Nah jadi untuk di daerah sini Marga Pertiwi dia yang pegang, dia yang ngedrop pupuknya itu. Jadi kapok dan segala macam itu belinya sama dia kayak gitu. Itu pupuk yang itu pupuk subsidi atau pupuk yang non subsidi? Subsidi bang. Subsidi ya. Subsidi. Nah, sebelum abang ngadain itu tuh susah bener bang di sini bang. Susah kita beli per sewu kita ditangkap polisi. Nah, kayak gitu. Dalam wilayah masalahnya. Kayak gitu. Sedangkan di sini adanya di Kacamarga bang. Jauh benar. Sedangkan lahan dari kita sendiri di sini ratusan hektar, bahkan ribuan kayaknya kalau lahan. Kayak gitu. Yo, alhamdulillah kalau sekarang ini ya agak mending lah bang kalau pupuk dan kayak gitu khususnya. Semenjak ya abang itu bikin apa itu namanya bang ya? Ya kios pupuk ya. Kios pupuk lah kayak gitu. Pertanian ya. Iya. Kios pertanian. Pertanian. Jadi kan berapa lama itu?
Udah ada 2 tahunan bukan. Udah lumayan membaik ya kan ya? Iya, alhamdulillah lah itu udah bisa kan kayak gitu. Jadi berarti itu tuh sistemnya dari mereka dibagikan juga ke tapi satu wilayah kayak gitu bang. Jadi di situ berapa ton, sini berapa ton, kayak gitu. Jadi petani setempat belinya dengan agen. Nah, alhamdulillahnya dari situ bang. Kalau tadinya kocar kacir bang beli, kayak maling gitu itu. Iya, kayak maling kita beli, ya kan kayak gitu kan. Kalau kita ketahuan kita didenda juga, di situ kita bingung. Ya, tapi untuk sekarang ini ya alhamdulillah bang. Jadi udah ada ini ya, ada perbaikan dalam hal pertanian di sini. Iya, alhamdulillah. Jadi itu masyarakat di petani itu senang ya? Senang, alhamdulillah. Kayak kalau nggak salah bulan Oktober kita pernah kena banjir ya, cukup banget ya? Iya, pernah ya mas ya? Saya dapat berita juga, saya dari kawan-kawan ada kabar ya. Bulan Oktober memang musibah buat Tanggamus kalau saya. Sebulan sampai 3 kali banjir. Itu di Kabupaten Wonosobo, tapi kelima kali itu di akhir Oktober itu cukup balak banjir ya. Nah itu yang jadi permasalahan kenapa bisa jadi banjir itu kenapa sih? Apakah sungai-sungai yang ada ini tidak menampung karena endapannya banyak atau gimana? Terus apa? Ya itu kalau banjir itu terutama hutan itu kan ya bang ya. Kayak gitu kayaknya itu tuh kalau menurut mereka yang pada ahlinya kayak gitu kan dari hutan. Kalau hutannya gundul airnya cepat, nah kayak gitu. Dan penampungan di kali-kali kita ini kurang memadai juga bang, kayak gitu. Mungkin kalinya kecil atau gimana, makanya dia masuk dangkal ya, dangkal kayak gitu. Disitulah kita juga pengen juga itu dari apa namanya itu yang dinas terkait ya. Nah dinas terkait itu kan meninjau kalau perlu diperbaiki kayak gitu ya. Dan juga saya beberapa bulan ini mengajukan jalan juga itu bang di daerah Kecemarga, Bubaran, Dusun Bubaran, karena pengaduan dari masyarakat setempat itu sangat gimana bang ya, di hati nih bang. Itu sebenarnya akses hasil bumi Kecemarga itu sebenarnya bang. Nah, gitu. Jadi jantung Kecemarga itu dari situ loh bang. Nah, kayak gitu. Dan kemarin itu saya naik survei, kita ditemani PU dari Bandar Lampung juga kan, survei bang. Emang jalannya nggak layak itu bang. Gitu. Mobil, boro-boro mobil, motor aja nggak bisa. Saya bawa motor trail aja nyaklak dari situ, jalan kaki. Dan kejadian juga ada warga yang sakit di situ tuh, pernah di situ kan kena motor dia nggak bisa, jadinya dipandu tuh bang. Oh ya pernah kita. Dipandu dan juga sampai meninggal di tengah jalan. Nah di situ bang, pengadu mereka banyak. Kemarin makanya ada juga saya tergugah hati saya tuh bang, makanya kita syariat ya bang ya, proposal, nah kan kita bikin proposal ya. Kalau untuk realisasi atau tidaknya wallahu alam itu bang, saya nggak tahu, tapi yang diharapkan dengan warga setempat ya bisa gitu bang. Makanya seumpamanya nanti dinas-dinas terkait itu bisa apa namanya merealisasikan secepatnya ya. Nah dulu hati mereka dengan ceritanya masyarakat setempat gitu bang. Nah, kayak gitu bang. Nah ini kita bicara masalah dengan ekonomi ya, masyarakat cukup banyak ya. Kalau saya lihat kan Tanggamus ini geografisnya sangat bagus ya. Dia memiliki gunung, memiliki lautan. Dua hal ini ada potensi alam yang sangat bagus. Ya, betul. Nah, khususnya cukup balak. Cukup balak ini kan ada di perbukitan ya, bagiannya. Iya, betul. Pergunungan atau perbukitan. Bahkan nggak jauh dari sini, kalau nanti kita akan dekat laut kan. Ya. Nah, ini ada nggak konsep dari Bang Patli ya, Bang Patli sebagai tokoh pemuda di sini, cukup balak ya. Iya. Untuk
membuat konsep karena program namanya Pokdarwis maksudnya, kalau Pokdar wisata ya. Iya. Nah, pernah nggak Bang Fadli itu menggerakkan hal itu? Karena alam ini kalau kita memanfaatkan sebaik mungkin, ya, Iya. itu dia nggak akan dijajan nilainya sama sekali. Iya. Kalau kita bisa mengkreatnya atau membuat itu menjadi sebuah hal menarik, Bisa maju lah gitu. maju lah. Betul, betul. Secara ekonomi masyarakat maju. Iya, betul. Maju lah, menjadi dapat pendapatan dari pemerintah kabupaten Pekot khususnya ya, khususnya Daerah. kabupaten. Karena kalau ini potensi nggak digali lagi, itu sangat disayangkan. Nah, ini apa nggak? Ada nggak ide-ide Bang Fadli untuk menggerakkan hal itu setiap waktu? Sebenarnya itu mah sudah Bang, sudah ada perencanaan juga itu Bang. Karena kita kembali lagi ke trail Bang ya, namanya anak trail ini kata orang kan, bukan orang KW-KW katanya Bang ya. Jadi di situ kan ada ilmu yang kita pelajari. Nah tadi itu untuk menumbuhkan ekonomi pariwisata ya, yang kreatif, yang ekonomi kreatif dari bidang pariwisata, mungkin perlu seorang martir ya atau penggerak mempunyai ide. Ya, apalagi Bang Fadli ini notabene adalah ketua dari DPC DPC Nasdem. Kecamatan Cuk Barat. Iya. Apa konsekuensi yang akan diteruskan? Bang Fadli perjuangkan melalui partainya atau pribadi terserah, gimana caranya? Kalau berbicara wisata itu Bang ya, itu sebenarnya aset sebenarnya itu Bang ya. Jadi kunci daripada wisata itu akses itu Bang. Aksesnya bagus, sejelek-jeleknya wisata itu insya Allah dikunjungi gitu Bang. Gitu kan. Aksesnya jelek, wisatanya bagus itu kayaknya susah orang. Makanya dari itu yang kita prioritaskan itu akses dulu Bang itu. Kalau wisata di sini banyak bener itu Bang, nggak hitung itu Bang. Yang penting aksesnya udah jadi, itu wisata itu kayaknya enak gitu Bang. Mungkin di sini setiap pekon kalau kata orang gini ada gitu Bang. Gitu. Ada yang kita ini jadi agrowisata, bisa itu kita bikinin, bisa itu Bang. Yang penting salah satunya ya aksesnya itu. Nah, makanya apa namanya itu kalau masalah infrastruktur itu kan yang berwenang itu kayaknya seorang dewan itu Bang. Nggak mesti Bang Fadli, nggak mesti dewannya, tapi setidaknya gini, yang saya tahu pengalaman saya, ketika masyarakat mengajukan satu hal yang untuk paling bersama masyarakat ini ya, untuk menjawab kemajuan satu daerah, itu siapa bisa mengusulkan. Tapi memang ada paling kan ketua DPC, seharusnya ada bicara internal partai itu pasti ada memperjuangkan kan itu, gitu. Kalau untuk selama ini ya yang kita perjuangkan kecil-kecil loh Bang. Contohnya pernah kita di Karangputih gitu kan. Kita melalui sosmed gitu. Nah, kayak gitu. Dan juga kalau untuk yang lain yang lebih besarnya itu kayaknya kita belum ada karena kita belum tercapai Bang. Nah, karena posisi kita walaupun kita di partai cuma hanya di PC Bang. Nah, kayak gitu. Kita nggak bisa bergerak, cuman bisa kita menyampaikan. Nah, di situ aja kelebihan DPC itu Bang sebenarnya. Saya DPC Nasdem, gimana caranya wilayah Cukup Balak khususnya di Pertiwi, di Kutido itu kan di sini Bang ya. Agrowisata itu banyak, gimana caranya ya kita bisa mengadu gitu Bang ya. Masih kita dapatkan ini ke sampai kita ngangkat ya di channel YouTube kita, streaming kita tentang masalah Digul masalahnya, Tanjung Abu. Memang ada perubahan signifikan sih ya. Ketika sebelum terjadi pembangunan jalan yang antara Sukoyono dengan Digul, itu dua kecamatan yang berbeda ya. Digul itu di Kota Barat, Sukoyono itu masuk ke Kecamatan Wonosobo. Waktu rusak itu memang jarang masyarakat berkunjung ke sono, kecuali orang asli sono ya. Iya. Tapi ketika jalan itu diperbaiki, cepat wakil ketua 3 dewan kita yang Pak Purnain, dulu kan ketua DPD maksudnya. Oh iya. Nah itu ketua DPD Nasdem. Ketua saya itu. Ketuanya Iya. Partai Nasdem di Tanggamus
mereka juga terjadi perubahan sangat besar. Banyak masyarakat yang berburu datang ya di internal Kangambut, beda kecamatan maupun di beda kabupaten kayak Papua Barat, Provinsi ke situ. Karena tertarik keindahan alam, ketika lagi aksesnya bagus. Aksesnya. Memang kita perhatiin sih ya, banyak jalan dari pos ya atau pos ya, Tito menuju ke pinggir pantai itu. Di pantai semua. Alhamdulillah jalannya sangat mulus sekali, saking mulusnya itu banyak lubang-lubang di bawah. Iya. Nah, saking mulusnya itu ya saya lihat kan. Jalan bang Saking mulusnya jalannya masih diam. Betul. Dan itu seperti kubangan ke bawah itu saking mulusnya. Nah, ya. Alhamdulillah ya saking mulusnya. Nah, coba lah ada misalnya Pak Bupati pasti ada ide siapa sih yang diinginkan itu untuk mengembangkan itu. Apalagi ini kan di bawah otoritasnya Bapak Adi sebagai pengurus partai kecamatan. Coba dorong siapa? Sebenarnya di sini ini ya itu bang, kalau kita mau memajukan masyarakat, kita harus menjadi bapak mereka. Kalau kita membangunkan masyarakat tidur, kita harus jadi bapak mereka. Kita harus bangun duluan, ya kan kayak gitu. Nah, dan dari itulah saya sebenarnya punya niat juga bang ya, punya niat karena dari awal mula pengaduan masyarakat itu kan, masyarakat kecil kayak sekarang nih yang saya programkan dari DPC Nasdem, sunatan massal, anak putus sekolah, dan susahnya mereka komunikasi dengan bapak-bapak mereka, ya kan kayak gitu kan. Makanya kita ada motivasinya dari situ sebenarnya bang, gitu. Coba. Ya saya berpikirnya masa iya kita nggak mampu gitu bang. Ya kita ciptakan 2024 itu untuk perubahan kayak gitu. Oke, tadi kita udah bicara banyak tentang masalah sedikit tentang infrastruktur keadaan di sini ya. Iya. Benar. Kita akan coba bicara masalah pemberdayaan untuk pemuda dan perempuan ya. Oh iya. Nah ini kalau saya lihat datanya di Cukup Barat ini khususnya ya, untuk kaum pemuda ini cukup banyak ya. Sangat banyak. Cukup banyak, mungkin persentase sekitar 20-30% ya. Kurang lebih segitu. Ini apa rencananya Bapak Fadli baik secara pribadi maupun sebagai ketua DPC ya di tingkatan Cukup Barat ini Partai Nasdem. Langkah-langkah depan seperti apa? Langkah-langkah untuk memajukan pemuda ini demi pembangunan Cukup Barat lah ya, pembangunan fisik maupun sumber daya manusianya. Silakan. Kalau untuk pemudanya itu bang, gimana caranya kita ini mempersatukan dulu lah pemuda di setiap kon itu kan bang ya. Mana mau maju kalau pemudanya nggak bersatu bang. Dari langkah awal ini ya mungkin kesempatan saya juga untuk merangkul mereka itu bang. Nah, jadi kemarin itu ada turnamen lah yang diadakan di Pekon Kebulangka itu bang. Nah, jadi mereka tuh kesini ke rumah silaturahmi, berbicara, dia orang meminta pendapat, ya kan, bang katanya gini kami mau mengadakan turnamen bola kaki katanya kan, kayak gitu. Ya alhamdulillah itu bang, itu sama aja mereka tuh support kita dan kita support mereka. Mereka itu mau dirangkul bang. Nah, ya mungkin kesempatan saya lah itu bisa merangkul mereka itu bang. Ya saya support, alhamdulillah saya support. Saya mengatasnamakan Nasdem ya namanya di partai. Mungkin saya juga ada rekan-rekan. Nah, dari situ saya bisa apa namanya bang, bicara dengan atasan saya, koordinasi dengan atasan saya tentang masyarakat setempat. Nah, dilalah saya di sini DPC-nya. Yo alhamdulillah bang, mereka juga support bang.
mereka adakan insya Allah di bulan 12 nanti bang, 10 hari lagi itu. Dan juga untuk di pekon-pekonnya lain juga saya kumpulkan juga kan pemain-pemainnya kan kayak gitu. Nah, untuk pemain-pemainnya mereka keluhannya cuma satu, dana bang. Ya, karena insya Allah nanti kita usahakan, yang penting pergerakan di orang itu mau, mereka bersatu. Nah, mungkin kalau mereka bersatu itu bang, ya mungkin untuk ke nantinya itu enaknya kita ngatur strategi gimana caranya mereka itu istilahnya mengembangkan dirinya sendiri lah bang, ya kan kayak gitu bang, bisa dirangkul, bisa diajak kerjasama sama kita bang. Kalau untuk pemuda-pemudaannya bang, kayak gitu. Jadi untuk pemuda ini masih tahap pada untuk menyalurkan hobi mereka ya. Tahap awal itu bang, tahap awal. Ya. Kalau langkah ke depan ini, langkah ke depan dari seorang Bapak Tuli untuk peningkatan sumber daya manusia pemudanya di Suku Balang itu seperti apa ke depannya? Ya terutama sekolah tadi bang. Sekolah tadi untuk dari bawah dulu kan. Yang nggak sekolah ya kita sekolahkan, kalau ada program gratis ya kita sekolahkan. Di situ kalau ijazahnya SMA kan mereka bisa di apa namanya aparatur kon ya kan. Nah, itu kan, tertentu ya. nah kayak gitu bang. Makanya salah satu caranya itu ya sekolah bang itu bang. Sekolah ya. Mereka harus sekolah bang. Nggak ada kata-kata. Gitu, nggak ada ceritanya sekarang ini anak putus sekolah itu insya Allah nggak ada bang untuk yang ke depan gitu bang, kayak gitu. Nah kalau untuk planning dalam hal skill pemuda ya, skill ya, like soft skill maupun hard skill ya, itu ada nggak ide dari Bang Fadli ini untuk diterapkan di tingkatan Suku Balang ini? Cuman Suku Balang. Soalnya contohnya kalau kita lihat kan dulu zaman dulu itu ada namanya BLK maksudnya, Badan Latihan Kerja. Kalau BLK ini sudah mulai redup, baik BLK swasta maupun punya pemerintah. Nah, fungsinya itu adalah bagaimana menggali soft skill maupun hard skill dari pemuda ini yang sifatnya teori terapan buat praktek dia hidup atau untuk bekerja, atau operatif atau apa. Itu ada nggak kira-kira gagasan besar dari seorang Mbak Fadli ini? Kalau masalah ke situ tuh bang ya, kayaknya kita belum ada untuk rencana ke situ sih bang. Belum ya. Kalau masalah ke situ, yang penting sekarang ini fokus utamanya sekolah dulu lah. Oh, sekolah dulu. Kayak gitu. Dan kita mempersatukan pemuda-pemuda kayak sekarang ini kan banyak perguru-perguru pencak silat itu bang, kayak TTKDH, PSHT. Nah itu ya insya Allah ya kita kawal juga mereka tuh bang, kita bimbing juga itu. Bahkan di sini juga ada juga itu bang, kita bikinin pelatihan, ya kan kayak gitu bang, sama yang terbiasa ngurusin ke situ kan. Tapi kan di sini kita bimbing gitu bang. Di situ dulu lah bang, inti awalnya namanya kita mana bang ya, untuk sekarang ini bangun dari tidur lah bang. Kayak gitu, bangun dari tidur step by step kan kayak gitu bang. Ya. Kalau di Suku Balang ini untuk kita sesuai dengan program yang ada ya pemerintah ya, pandangan Bang Fadli ini sebagai seorang pemuda, tokoh pemuda sini tentang UMKM ya, banyak kan sini dengan pengusaha UMKM sini kira-kira? Kalau pengusahanya mah banyak UMKM khususnya? Iya, tapi kalau bantuan itu belum ada tuh bang. Belum ya? Belum ada. Kalau untuk di daerah kita ya bang, mereka mandiri sih bang. Mandiri ya? Mandiri. Berarti selama ini belum ada dari pemerintah menyentuh mereka, belum ada. Baik permodalan ataupun manajemen knowledge ya? Belum ada bang.
dalam hal belum bangun usaha belum ada sama sekali ya. belum ada, belum, tapi kan bukan berarti nggak ada, mungkin ya kan, belum. Mungkin Bapak tuh bisa ini apa, membuat itu ke depannya. Iya, insya Allah itu Bang, PR kita juga itu Bang. Apalagi kan Bapak itu seorang pengurus ketua DPC satu partai besar ya di Indonesia maupun di Tanggamus ya kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan Iya. untuk kasus itunya, untuk kepentingan masyarakat. Penting masyarakat umum. Karena ketika masyarakat diperhatikan, pasti dia sangat terima kasih kan. Banyak kok cara-cara kita untuk memperdayakan masyarakat dalam UMKM sebenarnya. Kan itu bisa difungsikan masing-masing. Nah itu mungkin langkah ke depannya. Insya Allah itu Bang. Insya Allah itu kita cari selahnya kayak gitu Bang. Kita di sini belum kesentuh kan Bang ya. Mungkin di tempat lain ada, kok kita enggak. Itu kan pertanyaannya, dan itu juga PR dari kita Bang. Betul. Itu Bang. Kalau untuk rencana Bapak ini secara pribadi, langkah-langkah akan dilakukan ke depannya seperti apa, dan mungkin ada berbagi lah motivasi ke masyarakat luas, khususnya ke pemuda daerah Cukup Barat dan sekitarnya, agar bisa terinspirasi oleh seorang Bang Fadli ya. Dan muda, ganteng, baik ya kan? Aduh, Nah, itu lagi ibadah ya. tapi sayang ini duitnya nggak ke bawah. Enggak. Itu kan Sayang ini duitnya nggak ke bawah, di recehan bisa ayo mati ini. Enggak, saya ibaratnya membicarakan ini kan karena lihat mungkin bagi saya juga Bang Fadli itu sebagai inspirasi saya ya, dan untuk bisa tergerak terjun ke masyarakat, tapi dengan bidang yang berbeda, kan? Mungkin kita saat ini bisa menyiapkan, itu. Mungkin kita akan bantu bagaimana kita mempromosikan Iya. kepentingan itu semua. Apa kira-kira pandangan Bang Fadli tentang ke depan dan bagi kiat-kiat nih untuk yang lainnya, silakan. Sebenarnya harapan kita itu ada Bang, gitu kan, dari keluhan kawan-kawan masyarakat gitu kan. Makanya di situ timbul ada inovasi kan ya Bang ya. Ya mungkin niat ini nih dari hati ya Bang, karena masyarakat atau kawan-kawan semuanya di lingkungan kita, khususnya Kecamatan Cukup Barat Bang. Mungkin insya Allah di 2024 itu Bang, dengan niat Bismillah Bang, saya mencalonkan diri Bang dari Partai Nasdem untuk di Dapil 6. Betul. Nyalek ya? Nyalek DPRD Tanggamus Bang. Ini ikut pilih Insya peran Allah. legislatif ya? Iya, insya Allah itu Bang. Ya tujuannya untuk merubah semuanya yang saya rasakan, ya namanya saya domisili saya di sini Bang. Betul. Ya bisa saya rasakan kan kayak gitu Bang. Disitulah tergugahnya hati ini Bang. Gimana kalau kata Nasdem itu restorasi katanya Bang, perubahan kan. Kita buktikan nanti 2024 nanti kan, kita robah insya Allah Bang. Kalau apa namanya, kita emang ada tulisan, yang penting kita sekarang jalani seperti air mengalir aja Bang. Kalau pepatahnya orang itu apapun pekerjaan kamu katanya ikhlas, ya kan kayak gitu. Jangan harapkan orang itu mau ikhlas dengan kamu. Kita percaya adanya Tuhan. Yang membalas semuanya itu Tuhan itu. Kayak gitu. Itu tertanam dalam hati aja Bang. Makanya di sini nggak ada beban kita sebenarnya. Mau nyalek, mau duit sekarang 2 karung kita nggak ada beban. Kita nol kok. Nggak ada duit sama sekali kita sebenarnya. Tapi niat dalam hati kita yakin aja Bang kayak gitu. Karena itu tadi yang kita jalankan hari ini pun juga, ya saya jalankan seperti air mengalir aja Bang. Ya, alhamdulillah itu Bang. Alhamdulillah apa yang saya lakukan dipermudah sama Allah gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, kalau ya sampai ya, mungkin kan ketika ada orang terdorong untuk
langkah ke jenjang lebih tinggi itu jangan sampai bicara atas nama kelompok atau rakyat, tetapi ketika sudah di atas dan duduk kursi empuk itu lupa jalan pulang kadang-kadang ya. Iya. Apanya? Kebanyakan itu Bang, Nah. benar. Nah itu ya kalau saya kan gini, Bang Fadli pengen maju itu bukan karena ambisi pribadi kan? Bukan. Nah, Bukan. berarti kan karena dorongan kegelisahan gitu ya. Kegelisahan. Keresahan yang ada, Iya, betul. melihat lingkungan yang ada, kenapa kok susah untuk maju, nah itu kan. Maka perlu inovasi-inovasi, terobosan, itu. Kenapa milih Partai Nasdem? Ya mungkin kalau saya nilai di Nasdem ini Bang, ya itu kan udah ada judulnya apa, logonya apa, semboyan itu, restorasi perubahan. Dari situ aja lah kita terketuk, ya kan? Ya namanya perubahan ya kita berubah Bang. Dari satu ke dua, ya kan kayak gitu Bang, dari gelap dia ke terang gitu Bang, insya Allah. Itu Bang, dan ya kayaknya yakin aja di Nasdem Bang. Mungkin di situ yang saya rasakan tadi program-program nanti tadi kan ya alhamdulillah saya temukan ya dari Partai Nasdem yang selama ini nyupport saya gitu Bang, dari Partai Nasdem itu. Ya mungkin di situ secara kebetulan aja Bang itu Bang. Gitu. Karena tadinya kita melakukan kayak kesosialan ya Bang ya. Saya bergabung di Nasdem, di situ disupport gitu Bang. Ya itulah yang saya syukurin gitu Bang. Kayak gitu. Kalau mencari keuntungan ini Bang, untuk Nasdem ini kalau saya bersumpah, berani bersumpah gitu Bang. Sebenarnya ini jujur dalam hati saya nih Bang. Gitu. Saya dapat duit dari Nasdem 5 Rasul itu nggak ada gitu. Tapi kalau programnya berani tarung gitu. Makanya kalau untuk Nasdem ini, kalau untuk pribadi itu nol itu Bang gitu. Tapi kalau bisa bikin orang terima kasih itu banyak bener Bang. Gitu dari masyarakat yang kita bina itu. Itulah Nasdem Bang sebenarnya. Berarti sini cukup besar Nasdem ya untuknya. Insya Allah cukup besar gitu. Nah, ini dapil 6 ini berapa Nasdem saat dewannya? Untuk dapil 6 ini satu Bang itu Nasdemnya. Fraksinya satu. Satu orang ya perwakilan dari dapil 6 ya. Satu orang. Oh Ibu Tri ya maksudnya? Iya. Yang di Limau itu ya? Ibu Tri. Ya Insya Allah nanti kalau nggak 2, 3 gitu Bang semangatnya kan. Kalau nggak 2, 3 kursi itu Bang Nasdem gitu nanti. Harus semangat lah, harus yakin memang ya. Kayak gitu. Mungkin kita akhir aja kok untuk acara proses kita ya Bang Fadli ya. Iya. Mungkin sebelum kita tutup acara kita ini, saya minta dari seorang Bang Fadli untuk sepatah 2 kata closing statement sebelum kita tutup podcast kita ini. Silakan. Ya dari saya pribadi, saya minta doanya, minta dukungan, minta support, minta pemikir-pemikiran, intinya minta didukung 2024. Insya Allah saya mencalonkan DPRD Tanggamus khususnya di Dapil 6 gitu. Tanpa support, tanpa dukungan, tanpa pemikiran mungkin saya nggak jadi apa-apa Bang, kayak gitu. Karena kalau membangun ini, kalau pikiran kita sendiri nggak bisa. Makanya saya mohon dengan sangat support, dukungan dari masyarakat khususnya di Dapil 6. Mungkin gitu aja dari saya. Nah itu kita dengar closing statement dari Bang Fadli. Ya semoga aja ya, Insya Allah niat baiknya, kalau niat baik itu bisa masalah yang baik ya ke depannya. Ya semoga apa yang diinginkan di sini dari Bang Fadli mendapat dukungan, mendapatkan doa
baik support pikiran, materi dan segala macam Segala dari macam. masyarakat, Masyarakat. terus di Dapilna. Dapilna. Lebih khusus lagi masyarakat Suku Bala. Suku Bala, khususnya suku Bala. Ya kami dari Harian Teropong mungkin akan mengakhiri pembicaraan ini ya. Harian Teropong ini didirikan dengan semboyan kita adalah memberitakan dengan akurat, berimbang, dan dipercaya. Akurat itu apa? Seperti makna kita dapat teropong, kita memakai sesuatu itu berdasarkan yang akurat. Itu sudah akurat, semua sisi kita lihat, kita pertimbangkan, dan berimbang hasilnya. Ketika kita lempar ke masyarakat, maka mereka mempercayai kita, maka dipercayalah kita untuk melakukan berita yang benar-benar disajikan dengan apa adanya, bukan ada apanya. Nah itu. Nah demikianlah saya Adi Putra Amri Samin SH sebagai pimpinan redaksi mohon diri. Semoga kita sukses semua. Salam demokrasi.